Selamat pagi yang leader, kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal
dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap yang leader yang ada di rumah Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan. Bentar lagi yang leader akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Kau yang berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom yang leaders. Devo pagi hari ini Coach Vivi beri judul berpikir kreatif. Nah, kreativitas itu bukan hanya untuk orang yang bekerja secara seni atau untuk melakukan seni. Tapi dalam semua pekerjaan, dalam segala hal kita membutuhkan kreativitas. Tuhan sebetulnya sudah memberikan kepada kita kreativitas itu. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Seperti di Matius 25 ayat 15. Ada seorang tuan yang mau pergi. Dan dia berkata pada hamba-hambanya untuk diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu tuan itu pergi. Dan pada suatu waktu yang cukup lama, tuannya itu pulang. Dan tuannya itu ingin melihat apa hasilnya dari hamba-hambanya itu. Dan dia memanggil hambanya yang diberi 5 talenta. Dan hamba ini mengembalikan 10 talenta. Dan tuannya itu senang sekali. Hamba ini dikatakan, engkau hamba yang baik dan setia. Tapi yang 2 talenta kembali dengan 4 talenta. Sedangkan yang 1 talenta, tuannya ini kecewa karena dia mendapatkan talenta yang sama, yang tetap ada di tangannya lagi. Dan dia berkata, mengapa engkau kembalikan 1 talenta? Dan hamba ini berkata, ya, aku tahu Tuhan itu Tuhan yang jahat. Lalu aku kuburkan, aku tanam talenta ini. Tuannya mendengarkan itu, dia berkata, seharusnya talenta ini diberikan kepada orang yang mempunyai banyak. Lalu tuannya ini marah dan disingkirkannya hambanya itu. Di setiap kita, Tuhan sudah memberikan talenta atau kreativitas. Maukah kita mengerjakannya atau kita diamkan saja? Sekarang coba lihat gambar ini. Yang leaders boleh ambil kertas dan pensil atau bolpen, boleh. Nah, di sini ada 9 titik. Sekarang kita mau menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis. Yang setiap garis ini akan bersinggungan dengan 9 titik. Tapi tidak boleh terputus. Harus sambung terus. Silakan mencoba ya. Apakah hasilnya bisa
menghubungkan 4 garis ini pada 9 titik ini. Nah, kalau yang leaders bisa menghubungkannya, maka yang leaders adalah orang yang kreatif, yang mau berpikir bagaimana caranya bisa mengembangkan ini. Seperti orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta. Dia tidak diam saja, tapi dia mau mengerjakannya. Sedangkan yang 1 talenta, dia hanya diam saja dan menguburkan talenta itu ke dalam tanah. Atau menanam talenta dalam tanah. Sehingga dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yuk, kita coba lihat. Nah, 4 garis ini saling bersinggungan dengan 9 titik ini. Loh, Coach Vivi, kok ada ya yang keluar dari titik ini? Ya, dengan cara itu maka 4 garis ini dapat bersinggungan dengan 9 titik. Kalau tidak, kalian akan menemukan 5 garis sehingga dapat bersinggungan. Tapi di sini hanya dibutuhkan 4 garis, bukan 5. Nah, ini Coach Vivi beri lingkaran merah di sini. Inilah yang orang sebut out of the box. Berpikir kreatif, berpikir di luar kotak. Sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi kita juga harus sama. Kita sebagai hamba dari Tuhan yang mempunyai kreativitas itu, kita harus mengembangkannya. Bagaimana kita dapat mengembangkannya? Bagaimana kita dapat melakukannya di luar kebiasaan seseorang. Sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang kreatif. Orang berkata, wow, karyamu, buatanmu, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang kreatif. Mungkin orang lain tidak berpikir seperti itu. Tapi kamu bisa berpikir seperti itu. Kamu bisa menghasilkannya seperti itu. Misalkan Coach Vivi memasak nasi goreng. Kebanyakan orang memasak nasi goreng itu diberi telur atau diberi ayam. Tapi Coach Vivi mencoba memasak nasi goreng bukan hanya diberi telur dan ayam. Tapi Mam Vivi tambahin diberi jagung, wortel, kapri, sosis, dan yang lainnya. Sehingga orang berkata, wow, nasi gorengnya Coach Vivi, nasi goreng yang kreatif. Yang lain daripada yang lain. Dan nasi goreng ini akan mempunyai nilai jual yang lebih daripada nasi goreng yang biasa. Itulah yang disebut kreatif. Mulai pagi hari ini kita mau didapati oleh Tuhan kita sebagai hamba yang baik dan setia. Karena kita mau berpikir secara kreatif, berpikir di luar kotak, berpikir tidak seperti orang biasa. Tapi kita mau melipat gandakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga kita didapati hamba yang baik dan setia. Yang leaders, silakan mulai pagi hari ini kita mau berpikir secara kreatif. Silakan mencoba. Salam berpikir kreatif.